Halo semuanya, masih bersama XX1Zone di sini. Kali ini saya akan menceritakan mengenai sebuah kisah nyata dan diceritakan ulang dalam bentuk film yang berjudul Queen Pin. Film ini mengisahkan tentang sepasang ibu rumah tangga yang melakukan penipuan kupon terhadap jutaan orang dari perusahaan makanan besar. Menurut kabar, kasus ini merupakan kasus penipuan kupon palsu terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Nah, penasaran dengan ceritanya? Langsung saja, ini dia alur cerita film Queen Pin versi XX1Zone. Film dimulai dengan memperlihatkan tokoh utama kita yaitu Connie ditangkap di kediamannya. Nah, apa sih penyebabnya dia ditangkap? Kita mulai dari awal sebelum hari penangkapan Connie. Hari itu terlihat Connie mengambil setumpuk kupon dari seseorang tukang koran yang ia kenal dengan nama Bu Flores. Di sini tidak dijelaskan di mana dan bagaimana dia mendapatkan kupon sebanyak itu. Terlihat juga Connie memberikan beberapa barang miliknya yang ia simpan di gudang barang-barang pada Bu Flores dengan cuma-cuma. Dia juga sudah berumah tangga, nama suaminya itu adalah Rick. Rick yang sempat melihat istrinya memberikan barang-barang gratis pada orang lain menganggap kalau istrinya hanya menghabiskan uangnya saja. Namun Connie membantah anggapan itu dengan alasan kalau dirinya tidak menghabiskan uang melainkan menghemat uang. Connie juga sering mengumpulkan stok barang-barang dari hasil penukarannya dengan kupon itu. Karena dengan menggunakan kupon dia bisa mendapatkan barang dengan harga murah meriah. Setelah menjalani pernikahan dengan suaminya Rick, Connie selalu memimpikan mempunyai seorang bayi. Namun sayangnya dia pernah keguguran, sehingga kamar itu yang tadinya akan dijadikan kamar buat bayi, dia buat jadi gudang barang-barangnya. Diceritakan juga suaminya Rick bekerja setiap 3 minggu dalam sebulan keluar kota. Namun hal itu tidak menjadikan Connie kesepian. Dengan kepergian suaminya, dia bisa sering bertemu dengan sahabatnya yang bernama Jojo, yang merupakan seorang vlogger. Nah, suatu hari Connie pergi belanja ke sebuah supermarket terdekat dan membeli banyak sekali barang. Namun dia tidak khawatir dengan pembayarannya karena dia punya kupon yang banyak yang bisa digunakan. Sehingga yang awalnya dia harus membayar ratusan dolar, akhirnya dia hanya membayar belasan dolar saja. Connie menyimpan beberapa kotak sereal yang ia beli tadi dan yang satunya ia makan sendiri. Nah, pas dia makan, ternyata sereal itu sudah basi. Kemudian dia mengirim sebuah email yang berisi komplainan terhadap perusahaan yang memproduksi sereal tersebut, bahwa sereal itu sudah basi. Sementara itu, Jojo terlihat sedang mendemonstrasikan hasil usaha ngevlognya kepada seseorang wanita mengenai kecantikan. Dia menceritakan kalau identitasnya telah dicuri ketika si pembeli mau membayar barangnya. Akhirnya, karena Jojo hanya bisa terima bayar tunai, si wanita ini pun tidak jadi membeli produknya. Jojo juga mempunyai teman dekat yang merupakan seorang tukang pos, namanya Earl. Dia memberikan beberapa surat untuk Jojo sekaligus dia bilang kalau channel YouTube-nya sudah bagus. Beberapa hari kemudian, Connie mendapatkan balasan dari perusahaan sereal yang pernah ia kirimi pesan komplainan tentang sereal basi. Perusahaan itu mengirimkan sebuah kupon gratis pembelian barang sebagai gantinya. Connie sangat senang. Dia pun segera menukarkannya dengan barang tersebut. Sampai-sampai kasirnya yang bernama Greg ini pun terlihat sudah muak melihat wajahnya karena keseringan menggunakan kupon. Dari sana, dia pun mulai berpikir bagaimana kalau membuat beberapa komplainan lagi dari barang-barang yang lain, supaya dapat kupon gratis dengan nama yang berbeda-beda. Supaya tidak dicurigai. Dia berbohong dengan alasan semua makanan yang ia makan sudah basi. Nah, tak lama setelah hari itu, Connie pun berhasil mendapatkan kupon gratisnya dan menunjukkannya pada temannya Jojo. Jojo yang melihatnya langsung kaget karena Connie mendapatkan kupon sampai sebanyak itu secara gratis. Connie langsung berpikir untuk menjual kupon-kupon itu kepada Jojo dengan setengah harga. Mengingat dia mendapatkan kupon-kupon itu secara gratis, tentu saja Connie mendapatkan untung. Connie pun berpikir bagaimana kalau dia menjual semua kupon itu kepada orang lain dan menjadikannya sebuah bisnis. Jojo pun bertanya bagaimana caranya Connie bisa mendapatkan kupon yang banyak. Lalu Connie pun menunjukkan sebuah iklan yang tertuju pada sebuah perusahaan pencetakan kupon terbesar yang berada di Meksiko.
Dengan bantuan dari Jojo, akhirnya mereka pun sepakat untuk memulai bisnis kupon ilegal. Di lain tempat, seorang pria yang mengaku sebagai petugas pencegah kerugian dari sebuah perusahaan ANG Family Mart, tempat Connie sering belanja, bernama Ken Miller, tengah menangani seorang nenek yang mengalami masalah dengan kuponnya. Setelah dilihat, ternyata kupon itu sudah kadaluarsa. Scene beralih lagi pada Connie dan Jojo yang kala itu sedang berada di perusahaan pencetakan kupon di Meksiko. Sesampai di sana, dia langsung mencari orang dalam yang bisa membantunya untuk mendapatkan kupon-kupon tersebut. Setelah lirik sana, lirik sini, ia pun menemukan seorang pria yang sedang merokok. Jelas-jelas di sana tertulis dilarang merokok. Artinya dia sudah melanggar aturan perusahaan tersebut. Itulah sebabnya kenapa Connie memilihnya. Kebetulan istrinya juga bekerja di sana. Perlahan-lahan mereka mengikuti kedua orang ini dari belakang. Namun di sini kedua orang ini menyangka kalau Connie dan Jojo mau berbuat jahat kepada mereka, sehingga istrinya langsung lari sementara suaminya menodongkan pistol pada mereka. Mendengar kalau Connie dan Jojo akan memberikannya uang, pria ini pun setuju untuk diajak berunding dan langsung menyusul istrinya. Setelah mereka tiba di rumah pasangan suami istri ini, pasangan ini menjelaskan kalau di Meksiko itu tidak boleh membuntuti orang lain karena dianggap penjahat. Dari pembicaraan itu, Connie pun langsung menjelaskan mengenai tujuan mereka datang ke sana, yaitu untuk menyuruhnya mencuri kupon dengan keuntungan yang lumayan besar. Awalnya pria yang bernama Alessandro ini tidak mau untuk diajak bisnis. Akan tetapi karena istrinya yang mau dan kebetulan dia sedang hamil, akhirnya setelah dibujuk, Alessandro pun mau buat diajak kerjasama. Nah, bagaimana caranya Alessandro menyeludupkan kupon itu supaya tidak ketahuan? Jadi gini, Alessandro bekerja di bagian pencetakan. Ketika selesai mencetak kupon, pasti ada kupon tambahan atau lebihnya. Nah, kupon yang lebih itu biasanya dia langsung dibakar. Mengingat sekarang Alessandro butuh kupon itu, dia pun mengirimkannya secara diam-diam pada Connie. Kemudian Jojo yang merupakan seorang vlogger bertugas mengiklankan semua voucher itu dalam situs webnya, yaitu Savvy Super Saver. Siapa yang tidak tertarik dengan kupon setengah harga dari harga barangnya? Dari iklan itu mereka langsung dapat respon positif dan orderan yang banyak, sekitar ratusan pesanan setiap hari. Sekaligus dapat keuntungan yang berkali-kali lipat secara terus-menerus. Nah, tiba-tiba saja Ken Miller selaku petugas pencegah kerugian kebanjiran pesan dari beberapa perusahaan makanan yang mengaku mengalami kerugian dari kupon-kupon palsu tersebut. Ken langsung bertindak dan menanyai pada seorang pelanggannya pernah membeli kupon itu di situs web Savvy Super Saver. Mengetahui hal itu, dia langsung mengeceknya. Scene berpindah pada Connie dan Jojo. Uang yang ia kumpulkan dari penjualan kupon ilegal itu tiba-tiba saja akun PayPal-nya dibekukan, mengakibatkan uang itu tidak bisa dicairkan. Dia sudah menghubungi pihak tersebut, namun mereka meminta bukti kalau usahanya dijalankan oleh Connie adalah usaha yang sah. Mengingat usaha mereka itu ilegal, akhirnya mereka pun memilih jalan lain, dengan mengunjungi seorang peretas komputer yang pernah mencuri data Jojo sebelumnya. Namanya adalah Tina yang diperankan oleh Bebe Rexha. Mereka juga menjelaskan mengenai masalah yang mereka alami pada Tina. Nah guys, Tina yang mengetahui kalau Jojo pernah mengiklankan situs webnya di YouTube, segera dia pun langsung menghapusnya, karena sangat mudah sekali untuk dilacak. Tina membutuhkan waktu 6 bulan untuk membuka kembali akun mereka. Dia menyuruh keduanya untuk membuat penyamaran dari data pribadi sampai rumah pun tidak boleh rumah pribadi, harus rumah khusus bisnis. Ditambah lagi dia memberikan sebuah iron key supaya web mereka tidak bisa dilacak oleh orang lain. Tentunya dengan keuntungan 10% dari penjualan kupon tersebut. Oke, Ken Miller yang saat itu sedang menangani kasus kupon meminta bantuan kepada pemimpin FBI supaya membantunya memecahkan kasus kupon tersebut. Kemudian setelah mendapatkan kartu identitas palsu itu, Connie memulai lagi aksinya menjual kupon ilegal.
Hey, what's with all the free fucking coupons? Setelah 6 bulan, mereka sangat senang karena hari itu mereka bisa mencairkan semua uangnya. Dan pendapatan mereka sudah mencapai lebih dari 73 miliar kurang dari 1 tahun. Akan tetapi, karena Tina pernah bilang kalau uang itu kotor, keduanya memutuskan untuk membersihkannya dengan cara membelikan barang-barang dan menjualnya kembali. Connie pun berdandan layaknya orang berada untuk pergi ke bank untuk mencairkan uangnya. Setelah mendapatkan uang itu, karena bingung harus beli apa, akhirnya Connie pun menelpon suaminya, Rick, untuk menanyakan barang apa yang diinginkannya. Connie tidak memberitahu Rick kalau dia punya uang. Dia cuma bilang andaikan dia punya uang banyak, suaminya mau beli apa. Dan Rick bilang jika dia punya uang banyak, suaminya ini akan membeli mobil Lamborghini. Oke, Connie pun segera mengunjungi ke tempat penjualan mobil Lamborghini tersebut. Merasa sudah menjadi orang kaya, tanpa disangka-sangka, Connie membeli semua mobil Lamborghini tersebut. We'll take them all. Selain itu, Ken Miller yang hari-harinya selalu dihantui dengan laporan mengenai kupon palsu, mendapat pesan dari salah satu karyawan FBI bahwa laporannya akan diproses setelah mengetahui kalau kupon-kupon palsu itu dikirim lewat pos. Singkatnya, beberapa hari kemudian datanglah seseorang yang merupakan inspektur pos Amerika Serikat mengunjungi Ken Miller. Ken Miller yang berharap besar kalau yang datang itu adalah petugas FBI, ternyata dia salah. Dia pun menjelaskan mengenai masalahnya dengan penjualan kupon ilegal kepada petugas pos yang bernama Simon ini. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ken Miller, mereka pun mulai merencanakan untuk membeli kuponnya langsung dari webnya supaya bisa mencari tahu asal mula kupon tersebut. Nah, berpindah lagi pada Connie. Dia menunjukkan sebuah brosur tentang pertunjukan senjata. Keduanya pergi ke tempat itu dan gak disangka-sangka memborong semua senjata tersebut. Setelah membeli banyak senjata, dia lanjut dengan membeli sebuah pesawat pribadi. Beralih pada Ken Miller dan Simon yang sudah membeli sebuah kupon. Nah, setelah diteliti lebih lanjut, ternyata di surat itu nama, alamat, dan kode posnya itu tidak sesuai. Namun karena Simon memang sudah ahli dalam perkodean, dia pun tahu asal dari kupon-kupon tersebut hanya dengan melihat angka. Connie yang saat itu sedang berada di sebuah klinik kesuburan bersama dengan Jojo berencana ingin membuat Connie mengandung lagi. Karena saking inginnya dia mempunyai seorang anak, dia rela membeli air mani pria lain dengan harga tinggi tanpa sepengetahuan suaminya. Suatu hari, keduanya dipanggil oleh Tina mengunjungi rumahnya. Tina mengetahui kalau uang di rekening keduanya kosong. Dengan nada kesal, dia pun menanyakan kepada Connie dan Jojo kemana semua uangnya. Connie pun menjelaskan kalau semua uang itu sudah dibersihkan, karena mengira uang itu masih kotor. Akan tetapi setelah dijelaskan lagi ternyata uang itu sudah bersih. Mengingat uang-uang itu sudah dibelikan barang-barang yang mewah, Tina menyuruh mereka untuk menjual kembali barang-barang tersebut. Sementara itu di lain tempat, Ken Miller dan Simon terlihat sedang berada di sebuah pesawat menuju tempat asal kupon tersebut. Rick, suaminya Connie yang baru saja pulang dari luar kota, tak sengaja melihat sebuah TV baru. Dia langsung menanyakan hal itu kepada Connie bagaimana caranya dia mendapatkan TV tersebut. Connie pun beralasan kalau dia mendapatkan pekerjaan. Dia tidak menceritakan menjual kupon ilegal, dia hanya memberitahu suaminya kalau dia sudah bekerja menjual barang. Ken dan Simon yang sudah berada di sebuah supermarket yang biasanya dikunjungi oleh Connie menanyakan satu persatu pegawainya mengenai pelanggan dengan kupon aneh. Satu persatu, kasir-kasir itu menjelaskan mengenai beberapa pelanggannya, hingga sampai di seorang kasir yang bernama Greg yang sering melayani Connie. Greg menyebut pelanggan ini dengan sebutan wanita kupon gila. Sayangnya Greg tidak mengetahui namanya, dia hanya memberitahu ciri-ciri pelanggan itu kepada Ken dan Simon. Setelah mengetahui ciri-ciri wanita tersebut, Ken dan Simon pun pergi ke kantor pos yang ada di sana dan memberitahu kepada semua tukang pos mengenai surat yang bertuliskan Savvy Super Saver dan ciri-ciri orangnya.
Salah seorang tukang pos yang mengetahui kalau Earl sering melihat gadis yang sering mengoceh tentang kupon YouTube menanyakan kepastiannya. Earl yang merupakan teman Jojo berpura-pura tidak tahu hal tersebut dan memilih untuk diam. Karena Ken dan Simon semakin curiga, dia pun menginterogasi Earl untuk mencari tahu lebih dalam mengenai wanita kupon tersebut. Akan tetapi Earl masih tidak mau bicara kalau Jojo adalah salah satu yang melakukan penipuan kupon tersebut. Lalu dia pun mengirimkan surat buat Jojo untuk memberitahunya bahwa dia sedang diincar dan menitipkannya pada ibunya. Akan tetapi, tanpa diketahui ternyata Ken dan Simon mengikutinya sejak dari tadi. Kini mereka pun mulai menyelidiki rumah Jojo dan menunggunya di sana. Tempat Connie dan Jojo mendatangi pangkalan militer untuk menawarkan senjata yang sebelumnya mereka beli pada militer tersebut. Awalnya pimpinan militer itu menolak untuk membeli senjata tersebut. Akan tetapi setelah lama mereka berbincang-bincang, akhirnya Connie pun memutuskan untuk menjual senjata itu dengan setengah harga. Sementara itu, Ken dan Simon yang masih mengawasi mereka hingga larut malam melihat mobil Jojo datang. Saat turun dari mobil, Jojo langsung menari-menari seperti kesurupan karena saking bahagianya ketika senjata itu berhasil terjual. Nah, keesokan paginya Ken dan Simon masih di sana mengawasi Jojo. Jojo pun buru-buru keluar tanpa membaca surat peringatan dari Earl yang dititipkan pada ibunya kemarin. Jojo pun berangkat disusul oleh mobil Ken dan Simon. Tanpa diketahui di belakang mobil Ken ada mobil Connie. Keduanya pun heran kenapa tiba-tiba saja ada mobil minivan di sana. Tak lama kemudian Connie pun keluar dari rumah itu dan ketahuan oleh Ken dan Simon. Kini identitasnya sudah terbongkar. Ditambah lagi bukti dari Greg kalau dialah si wanita kupon gila tersebut. Malamnya mereka pun bersiap-siap membawa tim FBI untuk menangkap Connie dan Jojo. Malam itu Connie sudah tertidur lelap, berbeda dengan Jojo masih tidak bisa tidur karena dia merasa cemas. Sementara mobil pasukan FBI semakin mendekat. Jojo tak sengaja menemukan surat peringatan itu, namun dia sudah terlambat. Mereka pun ditangkap di rumah masing-masing dan menggeledah semua barang bukti yang mereka temukan. Sehingga kabar penangkapan itu masuk berita dan menjadi viral. Mereka pun akhirnya diinterogasi termasuk beberapa anggota keluarga mereka, ditakutkan mereka juga ikut terlibat. Setelah mereka mengobrol banyak dengan Connie, Simon bilang bisa saja Connie dihukum 40 tahun penjara walaupun kita tahu kalau keputusan mutlak hanya ada pada hakim. Di sini Ken menyarankan kepada Connie untuk mencari pengacara yang terbaik supaya dia diringankan hukumannya walaupun bayarannya tinggi. Keesokan paginya mereka pun kedatangan tamu masing-masing. Jojo didatangi oleh Earl, sedangkan Connie didatangi oleh Rick, suaminya. Rick sangat kecewa dengan perbuatan Connie. Connie awalnya berharap suaminya membantunya, ternyata dia salah. Suaminya datang cuma mau memarahinya. Akhirnya Connie pun memutuskan untuk bercerai dengan Rick. Suatu hari mereka pun mengadakan persidangan. Pengacara yang dibayar mahal oleh Connie bekerja dengan sangat baik. Pengacara itu bilang kalau Connie hanya memanfaatkan celah dan mengikuti jejak perusahaan yang sukses. Berdasarkan penjelasan pengacara tersebut, akhirnya hakim memutuskan bahwa Jojo akan dihukum selama 10 hari dan 1 tahun dalam masa percobaan. Sedangkan Connie hanya dihukum selama 11 bulan. Karena dia yang mengajak Jojo untuk bisnis ilegal tersebut. Keduanya pun sangat senang karena hukumannya tidak sampai 40 tahun. Di akhir cerita ini Jojo dan Earl melanjutkan bisnis Connie dengan cara yang lebih baik dan tentunya legal. Sementara Connie
yang masih di penjara terlihat sudah mengandung dan menikmati hari-hari di penjara tersebut, dan film pun berakhir. Oke, dari film ini bisa kita ambil pelajaran bahwa setiap usaha yang kita jalani pasti ada resikonya. Apalagi usaha itu yang ilegal, yang sudah jelas-jelas menyimpang. Walaupun sudah sepandai-pandainya kita menyembunyikannya, pasti suatu saat akan ketahuan juga. Semoga kalian bisa ambil hikmahnya ya. Mungkin sampai di sini dulu untuk cerita kita kali ini. Jangan pernah bosan dan tonton terus video XX1Zone ya. Sampai jumpa.